فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi salam maba'ad. Alhamdulillah, saudara kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari ilmu syar'i yang mudah-mudahan insya Allah ke depan bisa menjadikan bekal kita untuk menjalani kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Dan tentunya alhamdulillah sore ini sudah hadir guru kita, yaitu Al-Ustadz Yusuf Zainuddin BSH Hafizahullah Ta'ala, yang sudah hadir bersama kita untuk memberikan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan tema kita sore hari ini, Ustadz, yaitu pahala tanpa batas. Mungkin sahabat teman sudah mengerti sedikit gambaran tentang pahala tanpa batas. Kita akan gali lebih dalam di kesempatan sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, pada Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sore hari ini kita bertatap muka bertemu untuk membahas suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak. Dan kita saat ini berkumpul tentunya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu syar'i itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat di antara kalian yang menuntut ilmu, berilmu, dan juga orang yang beriman. Dan juga dalam rangka saling menasihati dalam kebaikan, saling memberikan nasihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, nasihat, karena nasihat, peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Ya. Tentang majelis ilmu ini, Rasulullah SAW bersabda, idza marartum biriyadil jannah farta'u, jika kalian melewati taman-taman surga, gitu ya, taman-taman surga, maka singgahlah. Dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Beliau mengatakan hilaqul dzikr, yaitu majlis-majlis ilmu. Ya, banyak keutamaan kita bermajlis ilmu, bukan sekedar kita mendapatkan ilmu ternyata, tapi ada sangat banyak keutamaan kita bermajlis ilmu, duduk saling belajar. Antum, anak juga sebagai pemateri sama-sama belajar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah Al-Quran, mereka mempelajarinya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat, kemudian malaikat akan meliputi mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut mereka di makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Kemudian di hadis yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat yang mereka mencari-cari menjus ilmu. Contohnya ini. Kemudian mereka duduk, para malaikat ini duduk mendengarkan. Setelah selesai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik ke langit menuju Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, para malaikat ini, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Atau apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku? Kemudian para malaikat menjawab, mereka bertasbih kepadamu, bertahlil, bertahmid, bertakbir, dan seterusnya. Kemudian sebutin apalagi, mereka yas'aluna, mereka minta kepadamu, wahai Allah. Dan Allah bertanya, apa yang mereka minta pada Allah? Allah tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya di sini. Mereka meminta surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadis yang disebutkan berkata, apakah mereka pernah melihat surga? Bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat surga, niscaya mereka lebih ingin lagi untuk meminta surga. Dan Allah bertanya lagi, apa lagi? Para malaikat menjawab, mereka berlindung kepadamu. Berlindung dari apa? Berlindung dari neraka. Kemudian Allah mengatakan, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? Sekiranya mereka pernah melihat neraka, niscaya mereka lebih ingin berlindung lagi daripada neraka. Kemudian Allah tanya lagi, apa lagi? Wa yastaghfirunaka, mereka minta ampun kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad ghafartu, aku ampuni mereka semua. Aku ampuni mereka semua yang duduk di majelis ilmu. Kemudian malaikat protes, ya Rabb, fihim abdul khata marra fajalasa. Ya Allah, di antara mereka ada hamba yang suka sering melakukan dosa, kesalahan. Dia lewat, kemudian duduk karena ada hajat di masjid. Tujuannya bukan untuk mendengarkan atau duduk di majelis ilmu. Dan Allah menjawab, qala qad ghafartu, aku ampuni juga dia. Humul qawm la yashqa bihim jalis, karena orang-orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang tidak akan rugi orang yang duduk bersama mereka. Ini keutamaan bermajelis ilmu. Jadi ketika kita misalkan singgah safar di masjid dan ada majelis ilmu, kita dengarkan sebentar, tapi karena ada hajat kita usah berlanjutkan lagi, insya Allah mendapatkan keutamaan ini. Ya. Hadirin rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya, dan juga bahwasanya kita suatu saat nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini momen-momen yang sangat mengerikan ketika nyawa kita dicabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalian akan diganjar, dibalas sesuai dengan amalan kalian, dan kalian tidak akan dizalimi. Yang kalau baik ya baik, dapat pahala, kalau buruk dapat dosa. Kemudian kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amalan pahala. Maka tugas kita
di dunia ini adalah untuk mencari bekal pahala sebanyak mungkin dengan melakukan amal ibadah. Dan banyak amal ibadah yang pahala yang sangat banyak agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya contohnya seperti salat, yang mana salat adalah tiang agama, mana ketika seseorang meninggalkan salat maka tiang agamanya rusak, sehingga rusak pula lah bangunan keislamannya. Kemudian ada juga sedekah yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Baqarah bahwa orang yang bersedekah satu maka akan dilipat gandakan menjadi 700. Jadi kalau kita infak 1.000 rupiah ikhlas lillahi ta'ala, bisa jadi nilainya seperti 700.000 dan seterusnya. Kemudian ada juga haji, ya. Nabi mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, haji yang benar-benar, itu tidak ada balasan kecuali surga. Dan ada juga kita membaca Al-Quran, ada pahalanya membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, maka baginya satu kebaikan. Tidak cukup sampai di sini, Nabi melanjutkan, la aqulu alif lam mim harf wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf wa innama alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kemudian dari satu huruf diganjari satu kebaikan. Satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, berapa pahalanya? 30. Subhanallah. Bagaimana kalau satu ayat, satu halaman, 2 halaman, setengah juz, 1 juz, 1 Al-Quran, kira-kira berapa juta, berapa miliar pahala yang kita dapatkan, ya. Dan juga Rasulullah SAW baik memotivasi para sahabat untuk mempelajari Al-Quran. Dia mengatakan intinya bahwa kita membaca dan mempelajari 2 ayat Al-Quran itu lebih baik daripada 2 unta yang gemuk, 3 ayat lebih baik daripada 3 unta yang gemuk, dan seterusnya. Tapi tentunya pahala ini perkara yang gaib. Tidak mungkin kita ujuk-ujuk baca Al-Quran alif lam mim, satu ayat misalkan tiba-tiba ada kontak, nggak mungkin ya. Mustahil. Kalau seperti itu dengan kita nggak usah kerja, nggak baca Al-Quran aja, ya kan? Tapi seperti itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua amalan ini ternyata pahalanya itu terbatas. Pahalanya terbatas. Salat berjamaah pahalanya berapa? 27. Ya, 27. Terbatas. Tetapi ada satu amalan yang pahalanya itu tak terbatas, ya, unlimited, yaitu sabar. Ya. Kenapa sabar pahalanya unlimited? Di antara sebabnya adalah sabar itu masuk ke semua ibadah, semua aspek masuk sabar itu. Sholat masuk, haji masuk, umrah masuk, baca Al-Quran masuk. Bagaimana ketika kita pulang kerja sore atau malam, ya isya, tubuh kita sudah lemah, letih, capek, tapi ternyata azan berkumandang, gimana rasanya kita lagi rebahan, ngarengap, capek, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memanggil, maka di situ kita harus sabar melawan hawa nafsu. Jadi situ ada sabar, sehingga ketika kita bisa melawan hawa nafsu, sabar, kita akan melangkahkan kaki menuju masjid. Begitu pula haji yang membutuhkan biaya yang sangat besar, butuh sabar. Karena kalau tidak, maka tidak akan haji-haji. Dan amalan yang lainnya. Sementara amalan yang lainnya tidak bisa masuk ke amalan yang lain. Haji tidak bisa masuk ke sholat, sholat tidak bisa masuk ke haji. Berbeda dengan sabar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu pahalanya akan disempurnakan tanpa batas. Jadi unlimited. Kemudian sabar, para ulama membagi sabar ini menjadi 3 macam. Sabar dalam menjalankan melaksanakan ketaatan. Kemudian ada sabar dalam meninggalkan, menjauhi maksiat atau kemaksiatan, dosa. Dan yang ketiga adalah sabar atas musibah, ujian, cobaan. Jadi ada 3. Sementara untuk sabar sendiri, sabar itu secara bahasa adalah menahan, mencegah, ya, mencegah. Kemudian berdasarkan macam-macam ini terdengar, terdengar. Dan berdasarkan macam-macam sabar ini, maka artian sabar menurut sebagian ulama adalah hafsun nafsi, adalah menahan jiwa dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalankan menahan jiwa untuk meninggalkan kemaksiatan dan menahan jiwa untuk tidak berkeluh kesah, tidak marah atas musibah ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Ya. Dan sabar dalam menjalankan ketaatan. Jadi ketika kita mau melaksanakan ketaatan butuh sabar. Nah, butuh sabar. Kita lihat hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan khuffatin naru bisyahawat, neraka diliputi dengan syahwat, hal-hal yang disenangi jiwa. Wa khuffatil jannatu bil makarih, sementara neraka diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Apa? Malam, malas, apalagi hujan, dingin. Kemudian apalagi sholat, misalkan sholat kondisi lagi capek, badan kerampin, enaknya sholat di rumah, ya, ke masjid capek. Apalagi misalkan kalau imamnya bacanya lambat, ya. Dan yang lainnya banyak. Dan ketika kita ingin bersedekah, terkadang jiwa melarang, muncul sifat bukhul, sayang kalau orang sedekah 10.000 buat ongkos atau buat apa bagiannya, akhirnya tidak jadi sedekah. Terkadang seperti itu. Maka kita harus bisa bersabar untuk melawan hawa nafsu sehingga kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula bernulis ilmu ini di sore hari, dan sore hari biasanya sekarang hujan. Ya. Tapi alhamdulillah tidak hujan, ya. Ini gerimis kecil. Sekarang kita pulang, dia beres. Kalau pakai mobil, alhamdulillah, ya. Pakai motor, masalah, ya. Alhamdulillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu. Dan bersabarlah wahai Muhammad bersama orang-orang yang mereka berdoa, beribadah kepada Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajha, dan mereka mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah engkau palingkan matamu, pandanganmu dari mereka karena engkau mengharapkan perhiasan dunia. Jadi ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya banyak kita sebutkan insyaallah berikut. Di antara ibadah, sabar dalam ibadah, kita mempunyai banyak suri tauladan dari para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Di antaranya adalah suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sangat-sangat bersabar dalam ibadah. Bahkan beliau sudah bukan di level sabar lagi, namun di level bersyukur, menikmati ibadah itu. Disebutkan
bahwa Rasulullah SAW itu beliau pernah sholat, saking seringnya sholat malam sampai kedua kaki beliau bengkak. Dan sahabat yang melihatnya menangis dan berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan sholat seperti ini sampai kedua kaki membengkak, padahal dosamu sudah diampuni yang lampau pun yang akan datang. Kemudian Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura, afala akunu abdan syakura, tidak boleh aku menjadi hamba yang paling bersyukur, yang sangat bersyukur. Jadi bukan sabar lagi, tapi syukur. Kalau kita sholat malam sering berkat, pernah nggak? Rasanya tidak pernah. Kali ya setengah jam lah ya. Bacanya baca pendek dulu, Falaq Binas atau apa Aturan biasanya. Jadi jauh antara kita dengan mereka, terutama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada kisah yang apa ya, sedikit maju sebenarnya. Di sini ada seorang sahabat, yaitu Hudzaifah. Beliau pernah sholat bersama Nabi SAW di satu malam, sholat malam, ikut sholat bersama Nabi. Nabi mulai membaca surat Al-Baqarah, dan Hudzaifah mengira bahwa Nabi akan membaca hanya 100 ayat dari surat Al-Baqarah, hanya 100 ayat. 100 ayat selesai, Nabi lanjut 101, 2, 3 dan seterusnya. Dia mengira, Nabi paling baca sampai akhir Al-Baqarah. Ansurna al-qawmil kafirin. Ternyata Nabi sambung lagi dengan An-Nisa. Satu rakaat. Nabi sambung dengan An-Nisa. An-Nisa selesai, Nabi sambung dengan Al-Iqra. Subhanallah, 3 surat, 1 rakaat. Subhanallah. Kalau kita yang jadi imamnya bagaimana? Ya, berat ya. Tapi kita mungkin sudah kita angkat kaki, kerasa pegalnya lama. Ditambah disebutkan bahwa Nabi bacaan Nabi mutarassila, itu pelan, ya, pelan. Subhanallah. Ya. Kemudian ada juga sahabat Nabi SAW, Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Beliau juga sama, kurang lebih seperti itu, disebutkan bahwa Utsman bin Affan beliau sholat satu malam khatam Al-Quran. Satu malam khatam Al-Quran. Subhanallah. Jadi mereka sudah tidak ada di level sabar lagi, tapi di level yang lebih tinggi, syukur, menikmati ibadah. Sementara kita rasanya kurang bisa menikmati ibadah, ya kenapa? Karena dosa. Sementara mereka, hati mereka sudah bersih dari dosa, sudah suci. Sehingga Utsman bin Affan mengatakan, law qahurat qulubukum ma syabi'tum min kalamillah. Sekiranya hati kalian bersih, suci dari dosa, niscaya kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Dan itu yang dialami oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan juga banyak sahabat yang lain yang mereka melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran di sholat mereka khatam, dan kemudian diikuti oleh penerus mereka yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi itu sabar dalam menjalankan ibadah ketaatan, bisa melawan hawa nafsu. Karena kalau tidak, maka kita akan kalah. Maka kita imma terbiasa melaksanakan ibadah, wa imma memaksakan diri untuk beribadah. Tidak ada yang ketiganya. Kalau ada ketiganya, berarti kita kalah. Yang sudah terbiasa beribadah, hadir di majelis ilmu, alhamdulillah. Terbiasa sholat malam, alhamdulillah, syukuri. Nabi SAW pernah berpesan kepada salah seorang sahabatnya, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul layla fataraka qiyamal layl. Wahai Abdullah, jangan kau tinggalkan sholat malam. Jangan kau seperti si fulan. Dahulu si fulan melaksanakan sholat malam, tetapi setelah itu dia tinggalkan. Sejak saat itu sahabat ini tidak pernah meninggalkan sholat malam. Yang terbiasa puasa sunnah, alhamdulillah, jalankan. Ini pintu kebaikan. Nabi SAW mengatakan,
Idza futiha laka, para ulama mengatakan, para ulama jika seandainya pintu kebaikan dibukakan untuk kalian, maka segera masuki, karena kalian tidak tahu kapan pintu itu akan ditutup. Jadi yang punya amal ibadah yang rutin dia lakukan, jaga jangan sampai putus. Walaupun amalan itu misalkan kecil sedikit, itu bagus. Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling kontinu walaupun sedikit. Misalkan kita mampunya sedekah sehari 1.000, apa bagus. Yang dia dulu kontinu. Bisa jadi dari 1.000 itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 700.000 dan seterusnya. Ya. Terkadang kalau kita infak sedekah dengan nominal yang banyak, itu biasanya kita dirasuki oleh sifat riya, ujub, sum'ah. Dalam kita infak 1 juta atau 10 juta, biasanya kita merasa sombong, seakan-akan ya Allah lihat saya sedekah 10 juta. Itu kalau kita nyalurkan, nggak sopan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya suara ini sebagai donasi, sebagai donasi itu terkadang ditulis simpulan donasinya 1.500.000. Akhirnya ada orang yang dia donasi banyak, kalau tidak salah 10 juta atau berapa jumlahnya, dia lihat urutan namanya di urutan nomor sekian 50 misalkan, dia protes. Kenapa kok? Kenapa saya ada yang mengumpulkan kan banyak? Ini nomor pertama. Sekarang seperti itu. Ya. Jadi menjaga keikhlasan itu lebih baik daripada amalan itu. Dan berikutnya, sabar dalam menjalankan dan mendawalkan sunnah. Ini masih sabar dalam menjalankan ketaatan ya. Ya, betapa sering banyak kalau ada orang yang ketika menjalankan sunnah akhirnya dia menerima cacian, makian. Kita celananya di atas mata kaki cingkrang, banjiran. Yang kita memelihara jenggot seperti hewan, kambing belakangnya. Dan wanita memakai cadar, ini disebut ninja atau kayak di padang pasir belakang saya ya. Sabar itu insya Allah ujian yang tidak seberapa ya, dibandingkan dengan yang dialami oleh pendahulu kita. Tidak jauh-jauh misalkan kita ambil pro di zaman sekarang, yaitu Ustaz Yazid rahimahullah yang sudah meninggal. Ada bercerita yang disebutkan oleh sebagian asatidzah bahwa ketika dia memulai dakwah sunnah, beliau mengalami banyak teror, diancam, rumahnya mau dibakar, mau dibunuh. Sampai suatu hari rumah beliau dihubung oleh preman, 1000-an lah, sebutkan itu, mau dibunuh, diancam. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan beliau. Masih menyelamatkan beliau. Itu sampai diancam mau dibunuh. Sementara kita alhamdulillah ya tidak sampai mengalami teror seperti ini. Wah, kamu terancik lah, dibunuh nih, nggak boleh ya. Tidak, alhamdulillah. Ya. Dan masih bisa melewati ujian itu, cuma cacian makian. Kita anggap itu angin yang berlalu. Dan kita lihat jauh sebelum itu, jelas? Kita lihat jauh sebelum masa kita, yaitu kisah tentang Ashabul Ukhdud, yaitu kisah orang-orang yang dibakar di dalam parit. Pada saat itu ada seorang rahib yang ia masih berada di atas agama Nabi Isa, Nasrani, Isa. Dan dia bertemu atau ada yang menemui dia, yaitu seorang pemuda. Akhirnya kemudian dia belajar tentang agama Nasrani yang saat itu masih belum dirubah-rubah ya, agama Nasraninya. Dia belajar, kemudian
Singkatnya, ternyata pemuda ini lebih baik daripada si Rahib itu. Pemuda ini lebih baik daripada si Rahib itu. Kemudian si Rahib ini berpesan, wahai pemuda, sesungguhnya engkau lebih afdal, lebih baik daripadaku, dan sesungguhnya engkau pasti akan diuji. Dan kalau engkau diuji, jangan kasih tahu keberadaan saya. Kenapa? Karena dia sudah punya firasat dengan benar. Kenapa? Karena saat itu ada raja yang sangat zalim yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Saya ketahuan bahwa si pemuda ini dia beragama Nasrani, belajar kepada Nasrani, dia dipanggil, kemudian interogasi, kamu belajar dari siapa? Kemudian disiksa, gak kuat, akhirnya ditunjukin dari si Rahib. Di mana? Di gua, dipanggil. Kemudian si Rahib ini disiksa dan disuruh untuk kembali menyembah raja itu. Tetapi Rahib ini dia tetap teguh di atas keyakinannya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diletakkan di atas kepalanya sebuah gergaji, kemudian dikatakan irji' an dinik, kembali ke agama murtad. Tapi dia tidak mau murtad, akhirnya dia digergaji, dibelah sampai terbuang dari itu. Itu ujian, subhanallah, ya, sampai dibunuh seperti itu. Kemudian kita lihat juga saudara kita di Palestina juga seperti itu. Sementara kita di negara ini, alhamdulillah kasih aman, terang, nyaman untuk menjalankan sunnah. Walaupun ya ada ujian sedikit-sedikit, ya itu memang manusia hidup. Ya. Kemudian ketika berdakwah, ya, kita lihat sosok Rasul pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana ia berdakwah dengan susah payah di kalangan kaumnya, tapi ternyata ditolak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Nuh, "Falabitha fi qaumihi alf sanatin illa 50 ama." Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun mendakwahi mereka. Tetapi hasilnya ternyata yang beriman kepada Nabi Nuh yang mengajarkannya hanya segelintir orang, sebutkan hanya sekitar 60 orang. Antum bayangkan 950 tahun yang beriman yang mengajarkan cuma 60 orang. Sisanya hewan-hewan yang naik ke perahunya ketika banjir bandang, yang lainnya kafir. Hatta anaknya, istrinya pun kafir. Lagi ketika proses dakwah itu Nabi Nuh mengalami berbagai macam intimidasi, cacian, makian dan seterusnya. Segala upaya dilakukan, tapi hasilnya seperti itu, qadarullah. Sementara kita di zaman sekarang, alhamdulillah ya, kita dakwah menyampaikan ilmu seperti ini tidak ada gangguan, ya, didengar, alhamdulillah. Ya, intinya kita harus bersabar melawan nafsu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث." Dihiasi untuk manusia kecintaan terhadap wanita, anak, harta, perbendaharaan dari emas, perak, kemudian dari kuda, kemudian dari hewan-hewan ternak, dan juga dari tanah, ladang, properti termasuk juga. Ya. Jadi jiwa kita tabiatnya mencintai hal-hal seperti ini, harta. Tetapi terkadang seseorang ketika dihadapkan dengan harta yang melimpah, padahal itu bukan hak dia malah digelapkan matanya sehingga mengambilnya tanpa hak, korupsi. Dan juga subhanallah, jadi tidak terbayang orang-orang yang korupsi yang bukan
jutaan, dengan ratusan, bukan miliar, ini triliunan, subhanallah. Tidak terbayang uangnya sebanyak apa. Ya. Yang ada yang mencuri. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebagai laki-laki normal tentunya senang dengan perempuan normal, ya, dan juga perempuan terkadang menjadi sumber pembangkit syahwat, sehingga terkadang banyak muda-mudi kita yang mereka malah terjerumus dalam perbuatan zina. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bersabar, tidak bisa menahan jiwa mereka untuk meninggalkan maksiat tersebut. Makanya syariat Islam datang dengan membawa sebuah syariat yang sangat indah, yaitu pernikahan, yang Allah Subhanahu wa taala halalkan di situ antara laki-laki dan perempuan. Tapi sebagiannya tidak sabar, sehingga mereka belum nikah tapi sudah melakukan hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wazaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Perempuan pezina, laki-laki pezina, maka cambuklah dia keduanya 100 kali, masing-masing 100 kali. Kemudian yang unik kita perhatikan di ayat mencuri, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan laki-laki, wasariqu, laki-laki pencuri. Sementara di ayat ini zina, Allah mendahulukan perempuan, wazaniyatu. Dan ulama tafsir mereka membahas hal ini, dan mereka mengatakan laki-laki yang mencuri didahulukan. Kenapa? Karena memang seharusnya laki-laki mencari nafkah dengan cara yang halal, bukan malah mencuri. Maka laki-laki yang mencuri aibnya sangat besar. Dia tidak mau bekerja, cari nafkah dengan cara yang halal, padahal sebenarnya dia bisa. Sementara dalam perzinahan, perempuan yang didahulukan. Kenapa? Karena seharusnya wanita bisa menjaga diri. Karena wanita ketika melihat laki-laki jarang yang bangkit syahwatnya. Sebaliknya laki-laki melihat wanita, perempuan apalagi tidak tahu, terkadang bangkit syahwatnya. Ini perempuan kenapa dia berzina? Kemudian aib yang ditanggung oleh perempuan yang berzina itu lebih besar daripada laki-laki yang berzina. Kesuciannya hilang, keperawanannya, kemudian keluarganya menanggung aib, dan nama baiknya tercoreng. Ditambah lagi jika dia hamil, akhirnya semua orang tahu bahwa dia berzina. Ditambah lagi kalau seandainya dia malu, tidak mau menanggung malu, akhirnya bayinya dibuang di sungai. Ini dosa lebih dahsyat di perempuan. Sementara laki-laki tidak sedahsyat perempuan. Maka kita harus menjaga diri dan juga keluarga kita, terutama anak-anak, dari perzinahan, dan jangan sampai mereka mendekati perzinahan, pergaulan bebas misalkan, dan seterusnya. Kemudian kita lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan mendekatkan matahari sampai jaraknya menjadi 1 mil. Jarak sekarang bumi dari matahari berapa kilometer? Jauh sekali. Tapi subhanallah di musim panas, panasnya sangat terasa. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan mendekatkan matahari sampai jaraknya menjadi 1 mil, sehingga di antara mereka ada yang mengeluarkan keringat, dan keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, dan juga ada yang sampai mulutnya tertutupi, dan seterusnya. Tetapi di samping itu
ada mereka orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain kepanasan, dia Adam, enak, seperti fresh ya, baru mandi Adam. Yang lain kepanasan. Siapa? Nabi SAW menyebutkan mereka ada 7 golongan di hadis ini. Di antaranya warajulun da'atu imra'atun la mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang punya kedudukan dan dia cantik. Ini berarti bukan perempuan sembarangan, tetapi dia mengatakan sesungguhnya aku takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nolak, tidak mau berzina. Sebagian laki-laki kalau dia berzina sama perempuan, ini kesempatan. Ini salah, tidak boleh. Ini akhafullah. Ya. Dikisahkan ada seorang penjual susu yang namanya Muhammad. Cerita zaman dulu Muhammad. Dia biasa keliling. Kalau kita apa ya? Kita tahu bulat. Terus yang semisalnya dia keliling. Dia suatu hari dia mengetok pintu, tok mau beli nggak? Dibeli. Ternyata yang punya rumah adalah perempuan. Kemudian beli 2 botol kalau saya sebutnya atau berapa. Dia disimpan di pintu. Kata perempuan ini, masukkan ke dalam. Akhirnya orang itu masuk ke dalam. Masukkan lagi ke dalam. Akhirnya dia lebih ke dalam, masuk ke dalam rumah. Akhirnya kuncinya ditutup dan dikunci. Pintunya ditutup dan dikunci. Kemudian perempuan itu membuka merobek-robek bajunya sehingga terlihat auratnya. Dan perempuan ini mengatakan, kita lakukan hubungan suami istri atau berzina, atau kalau tidak saya teriak kamu memperkosa saya. Kalau begini sama-sama aja sebenarnya. Di sini. Kemudian laki-laki ini gimana? Kalau saya tidak mengajarkan dia, saya nanti kamu sama masa. Tapi kalau mengajarkannya berzina. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada dia dan dia mengatakan, saya mau ke toilet dulu, tunggu. Ya, toilet di sana. Akhirnya dia ke toilet, kemudian dia masuk, kemudian dia membaluri semua tubuhnya dengan kotoran. Ya, untuk menghindari perbuatan zina. Dia sabar melawan hawa nafsunya, padahal syahwat bergejolak. Ini ada perempuan yang menawarkan diri untuk dizinai, tidak minta. Dia keluar, kemudian perempuan itu mengatakan, dia merasa jijik. Akhirnya perempuan itu, keluar kamu, dasar laki-laki gini. Akhirnya keluar, dan setelah itu disebutkan bahwa orang ini dia mengeluarkan aroma seperti misk kasturi. Akhirnya dia dijuluki sebagai Muhammad al-Miski, mengeluarkan wangi kasturi. Dan ketika dia berkeringat, maka keringatnya menambah aromanya lagi. Subhanallah. Dan orang-orang seperti ini itu digelari sebagai Yusufiyun. Yusuf, penerus mereka, Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana ketika diajak untuk berzina oleh seorang ratu yang kerajaan itu adalah miliknya, makanya Allah mengatakan warawadathu allati huwa fi baitiha, dan perempuan itu menggoda Yusuf yang mana Yusuf ada di rumahnya, di rumah dia, bukan di rumah suaminya, di rumah dia. Tapi Nabi Yusuf enggak, tidak mau untuk berzina dan mengatakan qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di situ sudah disebutkan bahwa ternyata Zulaikha atau Imratul Aziz perempuan ini sudah mau dengan Yusuf, kemudian Nabi Yusuf pun sempat timbul syahwat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepadanya, akhirnya dia bisa melawan hawa nafsunya, bisa bersabar sehingga dia bisa lari dari perbuatan tersebut. Ya, subhanallah. Orang-orang seperti ini sangat jarang, mahal saat ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhi kita dari perbuatan maksiat seperti ini.
Dan juga sama nasihat yang lain, kita harus bisa bersabar dalam menghadapinya. Ya. Seperti misalkan ghibah, karena ghibah itu enak, nikmat. Karena ghibah itu makan daging, lebih daging bangkai. Makanya Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula nasihi maitan fakarihtumu. Apakah di antara kalian ada yang suka memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Terkadang suka enak ya, subhanallah. Makanya kita harus bisa bersabar yang menjauhi kerumunan orang yang sedang berghibah. Tadi dosa besar. Kemudian ada namimah, adu domba. Misalkan kita tidak suka sama si fulan, dia dibuka dengan yang lainnya. Supaya orang lain benci sama dia juga. Boleh. Dia memandang yang tidak halal, aurat perempuan, ajnabi ya, tidak halal, bukan mahram. Dia juga di zaman sekarang itu sangat marak sekali yang namanya musik ya. Padahal yang musik haram, tidak boleh musik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang melalaikan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kemudian Abdullah bin Abbas ia bersumpah, wallahi itu adalah nyanyian, musik. Ini tidak boleh. Sebisa mungkin kita hindari, terutama ketika kita scrolling, misalkan ada video ada musiknya, biasanya ada musik-musiknya. Nah, saking seringnya kita melihat itu sehingga kita pun merasa tidak hafal. Ya, hafal atau jadi terbiasa, nggak apa-apa, cuma dikit. Padahal itu tetap dosa, tidak boleh. Dan judi, praktek riba, ini sangat meringan sekali. Ada poster riba, ngeriba, itu tidak boleh. Dan banyak kisah orang yang meninggalkan maksiat, mereka bersabar di dalamnya. Di antaranya adalah ketika meninggalkan pekerjaan yang berat sebenarnya. Ada banyak orang yang mereka kerja di instansi bank profesional yang bermuamalah dengan riba, dan mereka mati di medisi ilmu. Akhirnya mereka tahu ternyata kerja riba itu tidak boleh karena di situ ada praktek riba, nanti kena dosanya. Nabi SAW melaknat beberapa orang yang mereka ikut menjalankan praktek riba, yang ngasih riba, yang makannya, yang mencatatnya, dan seterusnya, banyak. Kemudian akhirnya dia resign dari bank itu. Ya, yang namanya kita ingin menjalankan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan, pasti ada saja ujiannya, cobaannya. Biasanya dimulai dengan perekonomian yang tidak stabil, yang asalnya misalkan gaji di bank itu udah 2 digit, tiba-tiba dia resign karena tahu bahwa kerja di situ tidak boleh, haram. Akhirnya kondisi ekonomi yang menurun. Tetapi kalau kita bersabar, pasti Allah Subhanahu wa taala kasih jalan keluar. Ini pasti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman begitu saja dan mereka tidak diuji? Mustahil, pasti diuji. Dan kalau kita bisa bersabar dengan ujian tersebut, insya Allah lambat laun Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kondisi kita sebagaimana dahulu kala, bahkan bisa jadi lebih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diberi jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terkadang kita kerja di suatu instansi, ya, mendapatkan gaji. Ini dari arah yang disangka-sangka, ini gaji misalkan berapa. Tapi di satu sisi terkadang banyak rezeki yang kita dapatkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak. Dan ingat bahwa rezeki tidak selalu berbentuk uang, harta, tidak.
Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk mengetahui sunnah itu adalah rizki. Kita bisa mengamalkannya, itu rizki. Kita berzikir rizki, dapat pahala yang jauh lebih baik daripada sekedar uang harta. Ya. Jadi kita harus mampu bersabar juga melawan hawa nafsu untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan yang terakhir yaitu sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat." Niscaya kami sungguh pasti, sini ada beberapa penekanan, akan memuji kalian bisyai'in. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata bisyai'in yang artinya adalah sedikit. Dengan sedikit dari rasa takut, lapar, kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa, maksudnya kematian, dan juga kekurangan buah-buahan, pertanian. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan dengan kata bisyai yang artinya sedikit. Kenapa? Karena sekiranya kalau musibah ujian itu full, niscaya kita semua akan binasa. Ya Allah Subhanahu wa taala, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali dengan semampunya. Maka berdasarkan ayat ini, semua kita pasti diuji. Masing-masing kita yang duduk saat ini pasti punya ujian cobaan. Pasti kelihatannya saja seperti orang yang senang, bahagia, padahal dalam hatinya dia menyimpan cobaan ujian yang tidak diketahui kecuali oleh dia dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang diuji dalam masalah keuangan, harta. Ada yang banyak orang yang sudah lama jodoh, tidak dapat jodoh sudah lama, apalagi sudah cari-cari. Ada yang sudah menikah, tapi ternyata pasangan yang tidak sesuai dengan kriteria, inginnya bagaimana? Dapatnya ini. Ada yang sudah menikah, sudah lama menikah, tapi tidak kunjung diberi anak. Ada yang sudah diberi anak, anaknya ternyata tidak soleh, anaknya bengal, bandel, dan seterusnya. Ada juga yang sudah menikah, malah dia ingin menjomblo lagi. Kenapa? Kamisnya cerewet, suka nuntut, macam-macam. Ternyata terkadang musibah yang kita alami merupakan kenikmatan bagi orang lain. Bukan seperti ini. Orang jomblo mau menikah, orang nikah yang mau jomblo lagi. Dan macam-macam. Belum lagi ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, itu sangat berat ya. Dengan anak, istri, orang tua, dan juga yang lainnya. Dan kecelakaan, sakit, cacat, dan seterusnya. Namun kita mesti ketahui bahwa itu semua musibah yang menimpa kita semua ternyata Allah Subhanahu wa taala telah catat, telah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Contoh kecil misalkan tadi sore pada asar kesini rencananya mau pakai mobil biar keluarga bisa ikut, mobil punya saudara ya. Tapi ketika di starter dia tidak mau nyala, sebab nggak nyala lagi. Tapi tidak marah-marah, ngapain marah-marah? Tidak nyala. Alhamdulillah tidak hujan kondisi saat itu tadi ya. Akhirnya mau tidak mau harus jalan pakai motor. Kemudian jalan pakai motor ternyata jalanan macet. Alhamdulillah pakai motor. Kalau tidak, saya sampai sini jam 5 atau setengah 6. Ternyata ada saja hikmah di balik musibah yang kita alami, namun terkadang kita tidak menyadarinya, mengetahuinya, kecuali setelah musibah itu pergi, hilang.
Ya. Kita seringkali mengalami hal yang seperti ini. Ya. Terkadang kita mau ikut misalkan tihla dengan teman-teman, tapi karena keluarga melarang, istri, anak, atau ada hal yang lainnya sehingga kita tidak jadi ikutan. Ternyata dapat kabar ternyata rombongan itu kecelakaan. Akhirnya kita bersyukur alhamdulillah saat tadi rumah ya tidak ikut rombongan. Akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ikut, jadi diselamatkan. Ya. Dan seterusnya. Kemudian kita terutama yang sudah menikah, ini sudah pernah menikah sama Allah, ini sudah menikah banget. Nah, terutama yang sudah menikah atau yang akan menikah, ternyata kehidupan rumah tangga itu subhanallah penuh dengan ombak permasalahan, perselisihan, ya, yang mana kita harus bisa menyikapinya dengan bijak. Kemudian sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan satu sosok pasangan dalam kesabaran dalam rumah tangga, yaitu Nabiullah Ayyub alaihissalam bersama istrinya. Nabi Ayyub dikisahkan bahwa ia adalah seorang nabi dengan kekayaan yang sangat melimpah ruah, dari tanah, kemudian ternak, perkebunan. Beliau hidup dalam kekayaan. Namun suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ayyub yang mengharuskan ia bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan ujian berupa penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Jadi dagingnya dia mengelupas, sehingga yang tersisa adalah tulang dan otot seperti itu. Tulang dan otot. Dia mengeluarkan aroma yang sangat bau anyir, gimana kalau ada yang borok. Kadang suka bau anyir, tapi borok masih penting. Ini parah Nabi Ayyub. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Ayyub dengan penyakit ini selama 18 tahun. Dan bayangkan 18 tahun Nabi Ayyub tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, semua kebutuhannya dibantu oleh istrinya. Kalau tidak ada istrinya, beliau tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Dan di awal-awal hartanya masih banyak melimpah, digunakan untuk obat-obat, akhirnya semua kekayaannya habis. Sampai dia diusir oleh masyarakatnya, oleh karib kerabatnya sendiri, dan akhirnya beliau tinggal di mazbalah, tempat sampah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepadanya satu nikmat yang besar, itu istri yang solehah. Istri yang solehah yang menemani ketika dia ada di atas atau di bawah selama 18 tahun. Subhanallah. Tapi kita saat ini biasanya kita tidak kasih nafkah, gaji bulanan, sekali saja sudah. Kadang sudah ngomel, ini gimana, listrik gimana, kita makan gimana, pendidikan anak gimana, bekal gimana, dan yang lainnya. Nabi Ayyub, istrinya bersabar. Bahkan istri Nabi Ayyub, dia bekerja sampai orang-orang tahu bahwa dia adalah istri Ayyub, sehingga tidak mau mempekerjakannya lagi. Akhirnya dia menjual rambutnya, kepangannya, jadi kepang, dua kepang dipotong, dijual. Yang sebelahnya lagi dijual lagi, sampai Nabi Ayyub marah. Ketika saat itu marah, kenapa apa dijual gini. Dan sebelum itu istri Nabi Ayyub dia berpesan atau bertanya kepada Ayyub, ya Ayyub, wahai Ayyub, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyembuhkanmu? Tapi Nabi Ayyub subhanallah, ya doa seorang Nabi diijabah, ya pasti diijabah. Tapi Nabi Ayyub mengatakan, aku malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kehidupan yang berlimpah ruah dengan kekayaan selama 70 tahun, sementara ujian ini baru beberapa tahun. Kalau kita terutama laki-laki ya, dikasih demam aja sehari, 2 hari, 3 hari, rasanya seperti mau mati. Ya nggak bisa ngapain. Ini Nabi Ayyub 18 tahun
Subhanallah. Akhirnya karena keduanya bersabar, Nabi Ayub berdoa akhirnya, Inni masaniya syaitan binusbih wa adab. Ya Allah, sungguhnya aku ditimpa oleh syaitan dengan kelemahan dan penyakit. Saya berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya, dihentakkan, kemudian muncul air dari bawah mata air untuk mandi. Mandi di situ, dan ketika mandi, selesai mandi, semua badannya kembali menjadi sempurna, bahkan lebih baik daripada sebelumnya sakit. Dan Allah memerintahkan satu hentakan lagi, dan keluar air, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk minum dari air itu sehingga tubuh bagian dalamnya pun bersih, tidak ada sakit sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di satu riwayat mengirimkan awan yang memenuhi tempat emasnya, gudang emas, gudang emas akhirnya menjadi penuh. Dan ada lagi gudang syair gandum, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenuhi itu dari awan itu dia penuh. Sebutkan dia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan belalang, yang belalang itu adalah emas, akhirnya diambil dipungut-pungut oleh Nabi Ayub. Emas beneran. Akhirnya kekayaannya berlimpah ruah kembali. Subhanallah. Jadi bersabar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Ya pasti baik ujian. Kemudian ketika kita terima musibah, jangan marah-marah. Dan marah-marahnya tidak boleh. Tasakhut bi'aqdarillah, marah-marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi mengendarai mobil misalkan, lagi tenang, tiba-tiba ada yang ngerokok, dah. Saya gitu ya, refleks. Usahakan sabar, astagfirullah. Jangan sampai ngerokoknya kita keluar, gini, ya. Sabar. Allah memang kesel juga. Kita sudah hati-hati, orang lain malah sembarangan, kan langsung kesel juga. Tapi makanya kita harus menyabarkan diri kita. Kemudian Rasulullah SAW pernah melewati seorang perempuan sahabiah. Sahabiat ini dia baru saja kehilangan anaknya, sehingga dia meratapi di atas kuburannya. Dan dia tenggelam dalam ratapannya, dan Rasulullah lewat dan berpesan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Akhirnya perempuan ini marah, yang mengatakan, ilaika anni, pergi sana, kamu tidak tahu musibah saya. Rasulullah berlalu lewat, pulang ke rumahnya. Kemudian sahabat yang di belakangnya dia bertanya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepadamu? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepadamu? Akhirnya sahabat ini kaget. Rasulullah. Akhirnya dipergegas ke rumah Nabi. Awalnya dia takut, khawatir di rumah Nabi ada penjaga, tapi ternyata tidak ada penjaga, tidak ada satpam. Akhirnya Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya sabar. Tadi enggak, sekarang saya sabar. Karena yang nasihati adalah engkau. Dan Nabi mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula atau inda awal sadmah. Sungguhnya sabar yang hakiki, sabar yang benar-benar sempurna adalah sabar di awal musibah. Di awal musibah. Tadi ketika kita sudah hati-hati mengendarai mobil, dan tiba-tiba kita dapat kabar sefulan meninggal, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Nabi mengatakan, wa alam anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun yusibak. Ketahuilah bahwa apa saja yang menimpamu niscaya tidak akan luput darimu, pasti kena. Dan
apa saja yang luput darimu niscaya tidak akan mengenaimu. Ya. Kemudian bekal terbaik tentunya untuk menghadapi semua musibah ini adalah sabar. Allah mengatakan fasabrun jamil, sabar yang indah, yaitu sabar yang tidak diiringi dengan keluh kesah tadi. Misalkan perempuan Sabiah tadi, Pak, kalau di sana kamu tidak tahu musibah saya, ternyata Rasulullah ya mengatakan, ya Rasulullah saya sabar. Ya, betul. Dan dalam kehidupan ini kita pasti menghadapi ujian dan juga kenikmatan. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua perkaranya baik. Kalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur, alhamdulillah. Kalau dia dapat musibah, hal-hal yang buruk, maka dia sabar, dan itu adalah baik untuknya. Ya. Dan di antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan musibah sebagai penggugur dosa. Jadi musibah apa saja, mau yang kecil apalagi besar, kalau kita sabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin," dan seterusnya. Tidak ada musibah yang mengenai seorang muslim. Musibah apa saja? Lelah. Kita lelah bekerja letih. Musibah. Dia sakit, ya, pegel-pegel, kepala pusing, ya, dikit banyak, itu sana. Dia kesedihan, gangguan, sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosanya. Syaratnya sabar. Harus sabar. Ya. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah berkata kepada Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, mau nggak kamu saya perlihatkan wanita penghuni surga? Masih hidup orangnya, tapi dia sudah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Dan Abdullah bin Abbas menunjuk perempuan hitam itu, perempuan hitam penduduk surga. Dan diceritakan bahwa perempuan ini dahulu di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, dia punya penyakit sorot, kalau kita sekarang seperti ayan, ya, ayan, epilepsi, ya, epilepsi. Dan dia mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya saya punya penyakit ayan, epilepsi, dan ketika kambuh aurat saya tersingkap, terbuka, maka doakan supaya Allah menyembuhkan penyakitku. Dan Nabi memberikan pilihan opsi. Kalau kamu mau, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkanmu. Tapi kalau kamu mau, kamu sabar, kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan kamu ke dalam surga. Akhirnya wanita ini memilih apa? Sabar. Kalau kita gimana? Biasanya suka maruk, ya. Ya Allah, ya Rasulullah, masuk surga, sembuh juga. Ini enggak, sabar. Yang penting surga. Dan dia mengatakan, tapi saya kalau kambuh penyakitnya suka tersingkap auratnya. Doakan supaya tidak tersingkap, doakan oleh Nabi. Akhirnya ketika dia kambuh, tidak tersingkap auratnya. Dan ini adalah wanita penghuni surga. Sabar sama penyakit. Ya, barangkali jangan sampai ada yang punya penyakit jantungan misalnya, jangan sampai ya. Tapi kalau seandainya ada, maka bersabar. Ya. Insya Allah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan nikmat mata ini nikmat yang sangat besar sebenarnya. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Idza taraitu 'abdi bi habibataihi," jika aku menguji hambaku dengan matanya, misalnya mata dicabut sehingga tidak bisa melihat lagi, fasabara awwatuhu minhum al-jannah. Kemudian dia sabar, maka aku akan mengganti keduanya dengan surga. Namun tentunya bukan berarti kita minta, ya Allah cabut mata saya, tidak. Karena nikmat mata
banyak kita bisa gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya kita ya bersabar atas musibah apa saja, dan biasanya seorang itu tidak luput dari yang namanya musibah. Bisa jadi dia baru selesai dari musibah, rehat dulu. Bisa jadi dia sedang mengalami musibah. Bisa jadi dia akan menghadapi musibah. Jadi kehidupannya bergulir di antara satu musibah ke musibah yang lain. Jadi harus bersabar. Wallahu ta'ala alam shawab. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersabar, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, innallaha ma'as sabirin wallahu yuhibbus sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kita cukup di sini. Ya, baik, mungkin sebelum berikut ada pertanyaan. Satu pertanyaan. Sudah ada? Cukup ya. Baik, kita mulai dulu. Ya. Berarti kita cukup sampai di sini. Atas kekurangannya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat pimpinan sore hari ini. Semoga sekian banyak kisah tadi memberikan kita bekal atau menemukan hati kita, Ustaz, ya, untuk tetap senantiasa selalu sabar menghadapi apapun situasi keadaan yang terjadi kepada hidup kita, ya, dan menjadi bekal kita untuk mendapatkan pahala yang alim itu, Ustaz, ya. Terima kasih, ya Allah. Baik, sahabat Taman Surga, disebut hadir di sini di kajian Taman Surga di Eropa setiap hari Sabtu pertama kedua dan ketiga, ya, pukul 16.30 kita hadir mencari musyari mengenai di Masjid Bertakwa Nusantara Selamat Sukabumi. Nanti bisa melihat apa namanya informasinya di grup WhatsApp ataupun juga di IG kami, di TikTok kami, dan juga nanti insya Allah ini akan tayang juga di YouTube, channel YouTube kami, ya. Kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan di kajian pekan kedua. Sudah ditutup dengan beberapa pemajaran oleh Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.